bisa mulai pembelajaran. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Ani Alif, Hadiro, Ani Rahmawati, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Terima kasih kita bisa mulai pembelajaran ini. Namun Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian, apakah sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Semangat? Semangat. Untuk materi yang kemarin kalian masih ingat tentang apa? Sholat Jumat. Ya, tentang sholat Jumat. Nanti Bapak sekarang untuk materi sekarang itu yaitu tentang sholat jamaah, ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya. Jadi untuk materi sekarang kali ini kita akan membahas Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamaah. Di antaranya judulnya bab 10 tentang Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamaah dan sholat kosong. Yang mana yang akan kita bahas pada materi kali ini hanya tentang keutamaan sholat jamaah. Tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pagi ini, pertama, setelah mengamati tayangan video berupa pemaparan materi dalam bentuk PowerPoint, peserta didik dapat menguraikan pengertian sholat jamaah dengan benar. Jadi nanti kalian akan ditayangkan video. Yang kedua, setelah mengamati tayangan video berupa pemaparan materi dalam bentuk PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi syarat-syarat jamaah dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati tayangan video berupa pemaparan materi dan bentuk PowerPoint, peserta didik dapat mengkategorikan macam-macam sholat yang bisa dijamaah dengan benar. Dan yang keempat, melakukan diskusi kelompok dan kajian literatur. Peserta didik dapat memberikan argumentasi tentang dalil naqli ketentuan sholat jamaah. Yang kelima, setelah melakukan diskusi kelompok dan kajian literatur, peserta didik dapat menyimpulkan hikmah sholat jamaah dengan benar. Dan yang terakhir, setelah mengamati tayangan video praktek sholat jamaah dan mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat mengerjakan sholat jamaah takdim dan jamaah takhir. Itu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan jamaah ini. Nanti kita akan membahas pengertian sholat jamaah, hukum sholat jamaah, macam-macam sholat jamaah, syarat-syarat sholat jamaah, tata cara dan praktek sholat jamaah. Sehingga dengan peta konsep ini nanti kita akan sampai pada terakhir praktek sholat jamaah dan diskusi kalian. Ya, selanjutnya karena tadi di awal pembelajaran kita akan menonton video, Bapak akan lihatkan kalian untuk video yang akan kita pelajari pada pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamaah dan sholat kosong. Yang akan kita pelajari, satu, bagaimana pelaksanaan sholat jamaah dan bolehkah menjamaah sholat dalam keadaan macet. Mengenai ketentuan sholat jamaah meliputi pengertian sholat jamaah, macam-macam sholat jamaah, dan syarat-syarat sholat jamaah. Pertama, pengertian sholat jamaah. Sholat jamaah adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya adalah menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu. Sedangkan hukum sholat jamaah adalah boleh bagi orang yang berada pada kondisi yang darurat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Imam Anas radhiyallahu anhu, beliau bersabda, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjamaah antara dua sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar, kemudian beliau menjamaah antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Sholat yang boleh dijamaah, pertama sholat zuhur dan sholat asar, dan yang kedua sholat maghrib dengan sholat isya. Sedangkan untuk sholat asar dengan sholat maghrib itu tidak bisa dijamaah, apalagi sholat subuh tidak bisa dijamaah dengan sholat fardu yang lainnya. Setelah mengetahui sholat apa saja yang bisa dijamaah, selanjutnya kita akan mengetahui macam-macam sholat jamaah. Sholat jamaah terbagi ke dalam dua bagian. Pertama, sholat jamaah takdim, dan yang kedua, sholat jamaah ta'khir. Sholat
sholat jama' takdim adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu sholat fardu yang pertama, seperti sholat zuhur dan sholat asar yang dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Dan yang kedua, sholat maghrib dengan sholat isya yang dilaksanakan pada waktu sholat maghrib. Tata cara pelaksanaan sholat jama' takdim yaitu mendahulukan sholat fardu yang pertama, lalu sholat yang kedua. Selanjutnya berniat jama' takdim, dan yang ketiga mengerjakannya secara berturut-turut, tidak boleh diselingi dengan perbuatan yang lain. Sedangkan pengertian jama' takhir menggabungkan dua sholat dan mengerjakannya pada waktu sholat yang terakhir, seperti sholat zuhur dan sholat asar yang dilaksanakan pada waktu asar, dan sholat maghrib dengan sholat isya yang dilaksanakan pada waktu sholat isya. Tata cara pelaksanaan sholat jama' takhir tidak disyaratkan harus mendahulukan sholat yang pertama. Boleh mendahulukan sholat yang pertama, baru melakukan sholat yang kedua, atau sebaliknya. Jika kalian hendak melaksanakan sholat jama' takhir, berniatlah akan mengerjakan kedua sholat fardu itu dengan cara dijama'. Pelaksanaan kedua sholat fardu tersebut dilakukan secara berturut-turut dan tidak boleh diselingi perbuatan yang lain. Yang ketiga, syarat-syarat sholat jama'. Syarat-syarat sholat jama' terdiri dari 4 bagian. 1. Pada saat sedang melakukan perjalanan yang jauh, maksudnya jarak yang kita tempuh tidak kurang dari 80 km atau lebih. Sedangkan syarat yang kedua, perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, maksudnya bukan untuk kejahatan atau bermaksiat. Seperti contoh, kita berjalan untuk tujuan bersilaturahmi atau menuntut ilmu. Dan syarat yang ketiga yaitu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan kesulitan. Apabila kita dalam keadaan sakit tidak mampu melaksanakan sholat. Setelah kita melihat tayangan video tadi, apakah kalian sudah paham tentang materi ini? Bapak ingin bertanya, apa pengertian sholat jama'? Coba acungkan tangan. Ya, apa? Ya, terima kasih. Hukum melaksanakan sholat jama' tadi apa? Hukumnya? Boleh. Ya, bagus, boleh. Ada berapa macam sholat jama' itu? Dua. Satu, jama' takdim. Dua, ya. Apakah sholat jama' ada syarat-syarat tertentu? Ada apa? 5. Coba acungkan tangan. Satu pada saat melakukan perjalanan jauh. Ya, 2. Perjalanan yang dilakukan bertujuan baik. Ya, 3. Kelompok ini 3. Sakit atau dalam kesulitan. Ya, nomor 4. Lanjut lagi di sini. Sakit atau dalam kesulitan. 5. Salat yang dijama' adalah sholat tunai, bukan sholat qada. Iya, terima kasih. Itu merupakan syarat-syarat sholat jama'. Apabila ada syarat tersebut, kita boleh menjama' sholat. Nah, kalau sudah paham, Bapak punya trik untuk kalian lebih memahami tentang materi ini. Bapak punya lagu, kita akan bernyanyi, yang mana nyanyi ini adalah materi yang kita pelajari, sehingga mempermudah kalian untuk mengingat tentang materi ini. Siap bernyanyi semuanya? Siap. 1, 2, 3. Menggabungkan dua sholat itu namanya jama'. Jama' takdim waktu sholat pertama. Jama' takhir sholat kedua. Dua sholat fardu dilaksanakan pada waktu sholat fardu pertama.
menggabungkan dua waktu sholat, duhur dan asar, maghrib dan isya. Sedangkan jamak takdim itu adalah menggabungkan dua waktu sholat, dikerjakannya di sholat yang pertama. Duhur dan asar dilaksanakan pada waktu duhur, maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu sholat maghrib. Sedangkan jamak takhir sama, menggabungkan dua waktu sholat namun dikerjakannya pada sholat yang kedua. Duhur dan asar dikerjakan pada waktu sholat asar. Maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu sholat isya. Jadi ini adalah pengertian dan macam-macam sholat jamaah. Kalian tadi bernyanyi bersama-sama tentang pengertian sholat jamaah dan juga macam-macam sholat jamaah. Selanjutnya kita akan melihat tayangan video bagaimana tata cara kita praktek sholat jamaah, baik jamaah takdim atau jamaah takhir, sehingga kalian nanti apabila kalian sedang safar bisa mempraktekkannya, mengerjakannya sholat jamaah dan takhir. Kita lihat dulu video, kalian lihat ke depan. Ini tata cara praktek sholat jamaah. Setelah menonton tayangan video tentang tata cara sholat jamaah, baik jamaah takdim ataupun jamaah takhir, apa kalian sudah paham tentang tata caranya? Paham tata caranya? Coba praktekkan kelompok ini. Sholat jamaah takdim, duhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu sholat duhur. Coba niatnya bersama-sama. Usolli fardhu duhri setelah itu apa? Setelah niat melakukan sholat duhur dua rakaat seperti biasa sampai salam. Setelah salam langsung berdiri cukup. Setelah sholat asar satu rakaat yang digabung itu dengan niat sholat jamaah takdim. Juga niat sholat asar untuk jamaah takdim adalah Ya, itulah tata cara yang mudah sekali. Hanya dalam niatnya saja yang membedakan dengan sholat kita seperti biasa. Niatnya yaitu menggabungkan baik duhur dan asar disatukan dalam niatnya. Sholli fardhu arba'a raka'atin mustaqbilatin majmu'an ma'al asri arba'a raka'atin mustaqbilatin lillahi ta'ala. Setelah itu sama seperti sholat biasa, baca takbiratul ihram, baca Fatihah sampai selesai. Dapat dipahami kalian semua? dapat. Ya, setelah selesai ini Bapak akan membagikan LKPD. Ada beberapa yang harus kalian kerjakan dalam lembar kerja nanti. Apakah kalian sudah berkelompok duduknya bersama-sama, sudah berkelompok? Sudah. Kelompok satu yang mana? Kelompok satu yang ini. Kelompok satu yang ini. Kelompok dua ini. Kelompok tiga ini. Ini Bapak LKPD. Nanti kalian kerjakan di LKPD. Namun ada yang harus kalian kerjakan di tab ini. Nanti Bapak akan memberikan permasalahan yang mana permasalahan itu kalian bisa mencari sumbernya dari internet ataupun dari buku paket, sehingga nanti kalian kirimkan hasilnya dari setiap kelompok ke email Bapak. Nanti kalian presentasikan semuanya ke depan masing-masing per kelompok. Ini LKPD untuk kelompok 1 nanti kalian kerjakan, ada kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan untuk yang dikerjakan hanya pada LKPD nanti yang terakhir itu untuk bagaimana permasalahan yang akan kita bahas, yaitu bisakah kita menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Silakan kalian cari solusinya, diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Bagaimana hukumnya ketika kita menjadi musafir, lalu kita mengikuti sholat Jumat, setelah itu kita menjamak dengan sholat asar, boleh atau tidak? Silakan kalian nanti setiap kelompok melalui ketua kelompoknya membuka file Word sehingga kalian menuliskan permasalahan ini di Microsoft Word. Kalian nanti kirim ke Bapak melalui email dan nanti kalian Bapak diminta untuk untuk mempresentasikan masing-masing di depan kelas.
kalian, silakan kirim ke email Bapak. Apakah sudah dikirim semuanya ke email Bapak? Bapak akan cek dulu hasil diskusi kalian mengenai permasalahan ini. Ini untuk kelompok 1 sudah menjawab, kelompok 2 sudah ada, dan kelompok 3 juga sudah semuanya. Bapak akan memberikan kesempatan pertama untuk kelompok 1. Silakan, siapa yang akan mempresentasikan kelompok 1? Menurut kelompok kami, menyatakan bahwa itu diperbolehkan. Ini adalah pertama mayoritas ulama seperti mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Pendapat kelompok kami menyatakan bahwa sholat Jumat tidak boleh dijamaah dengan sholat asar secara umum. Ini adalah pendapat mazhab Al-Hanafiyah, berbeda dengan sholat subuh. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan, siapa yang mau presentasikan kelompok 3? Kelompok kami berkaitan dengan kebolehan menjamaah takdim sholat Jumat dan asar. Syekh Fatih Al-Syarbini mengatakan boleh bagi musafir dalam jarak tempuh yang memperbolehkan kosong salah jamaah takdim. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 karena melaksanakan diskusi presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik kelompok 1, kelompok 2, atau sebaliknya kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 1. Silakan, ada yang bertanya dari kelompok 1, kelompok berapa? Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Tidak diperbolehkan? Kenapa kelompok 2 tidak diperbolehkan sholat Jumat dengan sholat asar di jamaah? Apa alasannya? Karena tidak ada nas yang membolehkannya, Dan baik dalam hadis maupun dalam Al-Quran. iya, itu jawabannya, tepuk tangan. Jawaban dari kelompok 3. Ada pertanyaan dari kelompok 3, kenapa diperbolehkan menjamaah sholat Jumat dengan sholat asar? Apa jawaban dari kelompok 1? Ini adalah pendapat mayoritas ulama seperti mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, dan As-Safiyah. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Karena menurut kelompok 1, kenapa diperbolehkannya? Pertama, tidak adanya nas yang melarang. Dalam Al-Quran tidak ada larangan kita menjamaah sholat Jumat dan sholat asar. Kalau yang tadi ini sama, di sini tidak ada yang memerintahkan, di sini tidak ada yang melarang. Jadi kata ini boleh, kata ini tidak boleh. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1 ke kelompok 2 dan sebaliknya. Selanjutnya Bapak ingin kalian menyimpulkan dari hasil diskusi ini. Silakan kelompok 1, apa kesimpulan dari kalian diskusi pada kegiatan ini? Silakan. Berdasarkan kesimpulan, menurut kelompok kami bahwa salat jamaah asar dan Jumat diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Iya, terima kasih untuk kelompok 1, tepuk tangan. Silakan kelompok 3 dulu. Apa kesimpulan dari diskusi kalian pada materi ini? Silakan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, sholat jamaah asar dan sholat Jumat ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Iya, terima kasih. Kelompok 2 untuk berdiri menyimpulkan hasil diskusinya. Assalamualaikum. Berdasarkan pendapat kelompok kami, menyatakan bahwa salat jamaah asar dan salat Jumat ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Iya, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah menyimpulkan. Jadi Bapak tarik kesimpulan dari kesimpulan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kesimpulannya ada yang membolehkan dan juga ada yang tidak membolehkan. Kalau ingin mengambil yang membolehkan, silahkan, karena ada yang membolehkan. Seperti Imam Syafi'i itu membolehkan. Ada juga Imam Hanbali di sini tidak membolehkan. Ya, jangan kalian melaksanakan sholat Jumat dan Zuhur itu digabungkan. Sehingga kalian ketika sholat Jumat ganti saja dengan sholat Zuhur, gak usah digabung dengan sholat asar. Yang ingin membolehkan mengambil itu silahkan kalian laksanakan. Yang tidak ingin, ya, jangan kalian kerjakan. Dapat dipahami? Kita kumpulkan, ya, silakan dikumpulkan KKP-nya. Kelompok 2, kelompok 3. Ya, terima kasih. Kita selesai diskusi.
ini Bapak punya kuis. Silakan kalian tulis. Ini adalah untuk membuka kalian kuis sholat jamaah. Silakan kalian tulis di depan, masuk, dan kalian kerjakan kuis sholat jamaah. Jawaban kalian apabila sudah dikirim akan langsung terlihat di depan dengan skor, terus jawaban yang benar, jawaban yang salah, sehingga langsung nilai kalian bisa terlihat. Ya, nilainya sudah kalian lihat, ada yang nilainya sempurna 100. Bapak akan memberikan reward kepada 3 orang yang telah mendapatkan nilai 101. Silakan. Untuk minggu depan, silakan kalian di rumah pelajari tentang ketentuan sholat qashar. Jadi pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang ketentuan sholat qashar. Itu kalian pelajari sehingga nanti di pertemuan selanjutnya kalian sudah memahami apa itu ketentuan sholat qashar. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bapak, selamat berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.